yang insya Allah akan diijabah. Nah, oleh sebab itu, nah kita doakan ya, mudah-mudahan bibi dari Bapak Dr. Samsurijal itu dimudahkan ya, dimudahkan segala apa namanya itu, segala urusannya di apa di alam kubur. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ya. Itu yang poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang ketiga, kemarin kan ada tugas, ya. Selama 2 minggu Anda semuanya diberikan tugas ya. Nah, Bapak ingin mengecek nih satu persatu ya tugasnya. Ya. Tugasnya akan mengecek satu persatu ya. Terutama hafalan ayat. Hafalan ayat Al-Quran ya. Ini sudah pada hafal belum? Coba Akbil gimana Bil? Udah hafal belum ayatnya? Terkait Insya dengan Allah mawar. hafal, Pak. Insya Allah. Oke. Coba Bil. Dibaca Bil. Nanti yang lainnya siapkan ya. Kalau belum hafal nggak apa-apa baca. Ya. Kita sekarang mendengarkan dulu ya. Karena mawaris itu kan memang kunci utamanya ada di ayat-ayat yang udah diberikan oleh Pak Samsu ya. Di situ kunci-kunci mawaris. Makanya Anda sekalian harus hafal dulu ya. Silakan Bil. Baik, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn wa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin mithlu likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu falihum thuluth kana lahu ikhwatan fali ummihi thuluth. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Shadaqallahul azim. Mohon maaf Pak, jarang kerajaan jadi agak lupa. Baik. Tidak apa-apa, Bil. Ya, bagus ya, segitu juga sudah bagus ya, hafalannya sudah lancar ya. Bapak juga ngafalin ayat ini luar biasa, itu berbelit-belit itu. Kadang suka suka kata-katanya agak sulit dihafal gitu ya. Makanya, dan memang kan ayat itu hampir setengah halaman kan? Hampir setengah halaman itu surat An-Nisa ya. Oke, baik Muhammad Akbil. Coba baca terjemahannya ya. Terjemahannya. Siapa yang mau baca terjemahannya? Sebelum ditunjuk. Mulki boleh Pak. Oke, Mulki. Silahkan Mulki.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak-anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia warisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh 1/6. Bagian tersebut telah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Baik ya. Nah itu ya. Jadi ayat tersebut merupakan ayat yang betul-betul pamungkas lah. Intinya itu di situ. Ya, ada beberapa ayat sih, tapi secara garis besar tentang mawaris itu di situ. Walaupun nanti pengembangannya itu ada dari hadis-hadis ya, kemudian dari istihad para ulama, tapi yang jelas poinnya di situ. Oke, baik. Kemudian ya, kemarin kan tugasnya selain menghafal Al-Qur'an, Anda juga disuruh apa? Suruh bikin apa? Resum, Sumpah. meresum ya. Coba Elia Anggraini coba. Kira-kira apa yang Anda dapatkan hasilnya dari resume yang Anda lakukan? 1 poin aja, nanti yang lainnya poin yang berikutnya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. 1 poin yang saya dapat dari, Masya Allah, dari ayat An-Nisa, ayat 11 dari Quran surat An-Nisa ayat 11. Jadi pembagian harta waris untuk laki-laki itu mendapat 2 bagian. 1 2 poin bagian. kan Pak? Ya. Oke, berarti perempuan berapa? 1 ya. Baik. Kemudian Winda Indriani hadir nggak? Ada Pak, tadi keluar dulu habis ngerestar HP-nya. Baik, kira-kira 1 poin yang Anda dapatkan dari resume apa? Tentang masalah mawaris. Resume yang kemarin Pak. Ya, yang kemarin. Ya, resumenya. Ya. Silakan Winda. Terputus kayaknya ya. Coba Winda masih terhubung? Terputus ya. Angeli coba. Angeli. Jika anak perempuannya lebih dari 2, maka mereka mendapat 2/3. Gitu, Ya. Baik. Itu poin yang kedua ya. Nah,
Bapak ingin mengingatkan ya kepada kita semuanya ya. Nih, kenapa ilmu mawaris itu penting ya? Karena berkaitan dengan uang itu betul-betul fitnah ya. Nih, kita itu sebetulnya itu di zaman yang betul-betul kalau boleh dibilang kita itu akhir zaman ya. Bapak pernah memperlihatkan ke kalian nggak satu kitab tentang Nihayatul Alam? Ini nggak apa-apa ya, kita berbicara fenomena global dulu ya. Pernah nggak? Takut pernah membahas di kelas ini waktu tafsir ayat ahkam? Zenita, pernah nggak kira-kira kitab Nihayatul Alam? Kalau nggak salah sih pernah waktu itu. Yang PDF ya Pak? Nihayatul Alam, ya. Udah kayaknya. Jadi ini nih, bentar. Nah, ini pendahuluan dulu ya. Jadi Nihayatul Alam itu ini kitab yang membahas tentang akhir dari alam semesta ya. Akhir dari alam semesta, asratus sa'ati sugra wal kubra. Tanda-tanda ya, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Ini dikarang oleh salah seorang pakar sejarah ya, pakar ilmu keislaman, namanya Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi ya. Siapakah beliau? Ustadzul Aqidah wal Adyan wal Mazahib al-Mu'asharah. Beliau merupakan seorang profesor ya. Ustadz itu di luar negeri itu profesor. Al-Aqidah, teologi atau akidah ya. Adyan, perbandingan agama. Mazahib al-Mu'asharah, madhab-madhab kontemporer. Di mana? Di salah satu universitas ternama di Arab Saudi ya. Jadi kalau Anda kuliah di Arab Saudi, salah satu kampus favoritnya ya, kalau di Indonesia kan kampus favorit itu ITB ya. ITB, UGM, UI ya. Sebetulnya UPI juga masuk ya, tapi peringkat 5 besar biasanya itulah ITB, UI ya, UGM gitu. Nah, kalau di sana di Arab Saudi ya, salah satunya kampus ternama di sana Jami'ah Al-Mulk As-Saud. Jadi Jami'ah Al-Mulk As-Saud itu King Saud University ya, King Saud University. Nah, kalau dosen-dosen ingin mengajar di sana, maka diperlukan satu kompetensi yang luar biasa ya. Makanya Syekh Abdurrahman Al-Arifi ini beliau merupakan orang yang betul-betul dari sisi kompetensi, dari sisi keilmuan ya inilah bagus ya. Nah, kalau misalkan kita buka ya kitab ini, jadi sebetulnya tanda-tanda untuk menuju ke akhir zaman itu sudah menguat ya, sudah banyak ya. Bahkan disebutkan udah puluhan tanda-tanda gitu ya. Makanya berhubung memang alam kita yang sedang kita tinggali ini sudah sudah di penghujung, maka otomatis gitu ya akan banyak fitnah-fitnah yang keluar. Nah, salah satunya adalah apa? Fitnah yang terjadi ketika berkaitan atau bersinggungan dengan masalah uang, gitu ya. Masalah hak waris. Anda jangan salah, ya. Itu biasanya harusnya orang yang ngerti agama, ya, harusnya betul-betul memegang prinsip-prinsip Islam, ya. Tapi realitasnya ketika sudah bersinggungan dengan hak waris, gitu ya, orang-orang yang pemuka agama pun gitu, orang-orang yang agamanya kuat, itu kadang mereka abai terhadap ini. Contoh misalkan, banyak ya kasus-kasus di di lembaga Islam seperti pesantren-pesantren gitu ya. Itu mereka gitu ya, awalnya dibangun oleh orang-orang yang betul-betul inilah suci ya, orang-orang betul-betul murni niatnya itu pengen mendakwahkan Islam. Tapi yang jadi permasalahan ketika pesantren tersebut misalkan sudah tidak ada ya generasi pendirinya, nah ini ya, jadi si generasi pendirinya itu udah nggak ada,
dan turun misalkan ke generasi berikutnya, nah itu di situ mulai apa? Mulai muncul ya benih-benih intrik gitu ya. Dan jangan heran gitu ya, kadang gitu ya, Bapak punya punya pengalaman gitu ya. Ada beberapa pesantren, salah satunya misalkan di di Garut misalkan ya. Bapak nggak sebutkan namanya, nama pesantrennya, tapi ini kita ambil hikmahnya saja, ya. Nah, pesantren di Garut ini, ya, itu antara saudaranya itu nggak harmonis gitu. Antara saudaranya nggak harmonis. Karena apa? Karena itu tadi, ya, terlibat satu perebutan kekuasaan, ya, perebutan kewenangan dalam kebijakan lembaga pendidikan. Jadi antara adik dan kakak itu betul-betul nggak harmonis gitu ya. Nah, makanya dalam Islam itu diatur aturan-aturan apa? Aturan-aturan yang memang harus kita jalankan sehingga, nah itu tadi, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, salah satunya adalah apa? Kita jangan sampailah terjadi gitu ya antara anak dan ayah misalkan itu konflik gara-gara masalah harta. Ya. Bahkan pernah muncul kan ke dalam ke dalam ruang publik gitu ya. Di televisi gitu. Ada seorang ibu kan digugat oleh siapa? Oleh anaknya sendiri, bayangkan. Seorang ibu digugat oleh anaknya sendiri gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara masalah warisan. Coba Bapak ingin tanya ke Zenito. Zenito, kalau menurut Anda itu bagaimana tuh hukumnya? Ibu menggugat anaknya sendiri. Anaknya menggugat ibunya sendiri terkait harta warisan. Kira-kira menurut Anda gimana? Pandangan Anda lah. Kalau dari pandangan saya memang harusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, terutama dengan keilmuan mawaris ini, Pak. Gitu, Pak. Ya, bagus. Ya, nanti Zenito, kita ketika sudah mempelajari ilmu mawaris, nah, Anda bisa menjadi salah satu solusi alternatif lah ya. Nanti kalau misalkan di masyarakat di daerah Anda misalkan butuh ya, bagaimana sih hukum mawaris itu, bagaimana proses pembagian harta ya yang ditinggalkan oleh seorang mayit gitu ya. Nah, nanti Anda dipanggil Zenito gitu ya. Silakan Ustadz Zenito untuk memberikan tausiah gitu kan. Nah, gitu. Karena gini, ilmu mawaris ini, nah kita masuk ya ke dalam inti. Bapak hari ini akan memaparkan dua hal. Yang pertama ini ya, ahli waris ya. Tapi sebelum Bapak memaparkan ini, Bapak ingin memaparkan satu prolog dulu nih terkait ilmu mawaris. Nah, ini prolognya ini. Ini belum dibahas kan di kelas ini ya? Bapak agak-agak lupa. Belum ya? Oke. Sebelum Bapak memaparkan yang ini kan dari Pak Samsur Rijal ya. Materi dari Pak Samsur Rijal. Nah, Bapak ingin sedikit menambahkan ya. Hal-hal apa saja sih yang harus kita ketahui ya. Prolog lah terkait dengan ilmu mawaris ini. Ya. Al-mabadi'u al-asyrah li ilmi al-faraid ya. Jadi ada 10 ya dasar ya, 10 prinsip dasar ya. 10 apalah? 10 prolog lah ya. Poin-poin basic ya bagi ilmu faraid atau ilmu mawaris lah. Yang pertama ya, ta'rifuhu ya. Ta'rifuhu artinya apa? Definisi ya. Jadi sebetulnya apa sih ilmu mawaris itu? Mungkin di antara Anda ada yang pertama kali ya, baru pertama kali nih mempelajari ilmu mawaris. Nah, Anda harus tahu dulu ilmu mawaris itu apa. Nah, ilmu mawaris ya, kalau menurut kitab ini sebetulnya hampir apa? Hampir umum ya. Ilmun biusulin yu'rafu biha qismatut tirakat ala mustahika ya. Jadi yang dimaksud ilmu faraid itu atau ilmu mawaris yaitu ilmu ya biusulin dengan usul-usul yu'rafu biha. Dengan ilmu mawaris ini kita bisa mengetahui apa? Bagaimana proses pembagian
ya, peninggalan atau tirkat, ya. Jadi warisan lah, kalau dalam bahasa Indonesia ini itu warisan, ya. Ala mustahiqiha, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang betul mustahiknya, ya. Kepada orang-orang yang betul haknya, ya. Jadi ilmu mawaris itu intinya apa? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses pembagian warisan kepada orang-orang yang memang mustahik gitu. Dan pembagian itu tentu harus dilandaskan kepada pembagian yang benar, ya, menurut syariat. Tidak boleh pembagian tersebut misalkan atas dasar pribadi orang yang meninggalnya, nggak bisa, ya. Misalkan si orang meninggal itu punya harta kekayaan misalkan banyak, ya. Kemudian dia tiba-tiba ingin mewariskan seluruh harta kekayaannya misalkan kepada anak angkatnya. Kira-kira menurut Anda bisa diterima nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tidak, ya. Jadi nanti ada aturan-aturannya, ya. Nggak boleh, ya. Dan itu harus dibatalkan, ya. Itu harus dibatalkan, ya. Makanya kita mempelajari ilmu mawaris itu tujuannya untuk itu. Kemudian yang kedua, maudu'uhu, ya. Apa sih tema-temanya, ya? Jadi pembahasan dalam ilmu mawaris itu apa aja? Yang pertama at-tirkat, ya. Warisan. Jadi hal-hal apa saja sih nanti yang berkaitan dengan warisan itu, ya? Apakah warisan itu misalkan berbentuk uang atau apakah berbentuk tanah gitu, ya? Apakah warisan tersebut warisan hutang atau apa? Nah, nanti kita pelajari, ya. Kemudian wa may yastahiqha, dan siapakah yang betul-betul berhak gitu mendapatkannya. Jadi tidak semuanya dapat, ya, tidak semuanya dapat. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada mulai dari tingkatan teratas yang paling berhak, kemudian nanti turun ke tingkatan kedua, nanti turun ke tingkatan selanjutnya, gitu, ya. Kemudian wa nasib kullu waris. Nah, ini penting. Nasib itu artinya apa? Kullu waris. Jadi berapa sih kadar yang harus didapatkan oleh si ahli waris tersebut, ya. Jadi tema besarnya dalam ilmu mawaris itu ada 3. Pembahasan tentang warisan, harta peninggalannya. Kemudian yang kedua, siapakah yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Apakah ayah, apakah ibu, apakah ada laki-laki, ataukah apakah misalkan bibinya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, temanya adalah berapa yang harus mereka dapatkan, ya. Jadi tiga hal ini, ya, yang kita akan pelajari dalam ilmu mawaris. Kemudian nomor 3, samratuhu, ya. Apa sih keuntungannya kita mempelajari ilmu mawaris, ya? Buahnya itu apa? I'ta kulli waris haqqo syar'i. Nah, ini. Hikmahnya kita mempelajari ilmu mawaris adalah agar apa? Agar harta warisan yang diberikan kepada mustahiknya itu betul-betul sesuai dengan haknya, ya. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai mawaris, anggaplah misalkan ada sebuah keluarga, ya, mewariskan misalkan sepetak tanah, ya. Anaknya cuma 2, ya, laki-laki dan perempuan. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai ilmu mawaris, tentu kan pembagiannya sama rata. Zenito hanya dapat setengahnya, misalkan Elia dapat setengahnya. Nah, ini kan dalam pandangan perspektif syariat kan ini nggak tidak betul, tidak betul. Jadi harus sesuai dengan aturan, ya. Nah, ini jadi hikmah kita mempelajari ilmu faraid salah satunya adalah biar tidak terjadi konflik. Biar kemudian yang keempat fadluhu, keutamaannya. Nah, kalau tadi hikmahnya, sekarang keutamaannya apa? Ya, di sini disebutkan bahwa ilmu faraid itu merupakan ilmu yang paling Yang paling bermanfaat, ya, yang paling afdol, ya. Ilmu tauhid juga afdol, ilmu fikih juga afdol, tapi ilmu mawaris faraid juga sama afdolnya, gitu, ya. Apa keutamaannya? Di sini ada beberapa riwayat hadis, ya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Nasa'i ya dalam kitabnya Al-Kubra, kemudian Al-Hakim fil Mustadrak ya, dan hadisnya sahih ya. Apa yang diriwayatkan, yang disabdakan oleh Rasulullah. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas ya. Pelajarilah Al-Qur'an kemudian ajarkanlah manusia bagaimana isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu apa? Wa ta'allamu al-faraid. Pelajarilah ilmu apa? Faraid. Wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah orang lain, orang ya manusia gitu. Fa ini imru'un makbud ya. Maka sesungguhnya saya itu merupakan seorang manusia yang pasti ya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan meninggal ya. Nah, kemudian wa innal ilma sayukbad. Dan ilmu itu pasti suatu saat akan dicabut ya. Lalu apa? Wa tadharul fitan. Maka akan nampak muncul ya fitnah-fitnah ya yang terjadi ya. Dan itu terbukti di zaman sekarang itu fitnah itu banyak terjadi di mana-mana gitu ya. Banyak sekali fitnah-fitnahnya. Fitnah itu bukan berarti dalam tanda kutip ya kita memfitnah orang lain, enggak seperti itu. Memfitnah itu kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu kata fitnah itu terkadang tidak mesti harus dimaknai fitnah misalkan seorang laki-laki, misal teman memfitnah temannya sendiri, enggak kayak gitu. Karena dalam ayat Al-Qur'an ada ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli ya. Coba siapa yang tahu maknanya? Apakah fitnah yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut itu fitnah sebagaimana misalkan seorang teman memfitnah teman yang lain? Atau adakah misalkan makna lain? Al-fitnatu asyaddu minal qatli misalkan. Kira-kira ada yang tahu? Maksudnya fitnah di situ tuh fitnah seperti apa? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Bapak jelaskan ya. Mengambil referensi dari kitab-kitab tafsir. Jadi al-fitnah di situ maksudnya itu fitnah dosa syirik ya. Dosa syirik ya. Jadi dosa syirik itu dalam Al-Qur'an itu kalimatnya itu fitnah. Mungkin ada hikmahnya tersendiri ya. Dosa syirik itu asyaddu minal qatli. Lebih keras ya. Dampaknya terhadap daripada pembunuhan. Ya. Kemudian hatta yahtalifal isnan fil faridah la yajidani may yuqtabih. Nah, di sini dijelaskan ketika fitnah-fitnah muncul, nah maka bisa jadi ya ketika ada dua orang yang bertikai ya, yahtalifa al isnan fil faridah ya, dalam mungkin proses pembagian warisan la yajidani may yuqtabih ya. Jadi tidak ada ya seorang hakim atau seorang yang dianggap kompeten yang bisa menyelesaikan konflik tersebut gitu ya. Jadi kalau dalam hadis ini itu Rasulullah jelas ya betul-betul menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk apa? Untuk mempelajari ilmu faraid. Karena ilmu faraid ini salah satu wasilah ya. Wasilah untuk mempersatukan umat ya. Kalau misalkan ada konflik di antara keluarga, kalau dibiarkan itu akan semakin berkembang. Tapi kalau misalkan konflik ya terkait dengan warisan ini bisa kita selesaikan, maka itu bagian dari apa? Bagian dari berjuang ya, berdakwah dalam agama Islam. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan juga man qata'a miras. Nah ini tegas ya. Warithahu qata'a Allah mirasahu minal jannati yaumil qiyamah. Barang siapa nih yang memotong harta ya, kekayaan dari ahli warisnya. Maksudnya memotong ini apa? Misalkan menyembunyikan atau misalkan mengambil hak yang bukan haknya yang harusnya dikasihkan kepada ahli waris, tapi ternyata kita ambil misalkan, ya, karena kita butuh misalkan tanpa izin misalkan. Apa konsekuensinya? Qata Allah mirasahu minal jannati yaumil qiyamah. Nanti warisannya itu akan dipotong ya dalam surga pada hari kiamat. Ya. Nah, jadi warisan itu betul-betul harus dilestarikan dan betul-betul harus dijaga ya. Jangan sampai orang yang bukan haknya mendapatkan ya dari hasil apa yang ditinggalkan oleh si mayit itu. Dari hadis yang lain juga disebutkan bahwa
annahu nisful ilmi. Ilmu mawaris itu merupakan setengahnya ilmu, ya. Setengahnya ilmu. Wa annahu awwalu ilmin yunja'u minal ummah. Dan ilmu mawaris ini ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umat Islam, ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih ada orang-orang, ya, yang mempelajari ilmu mawaris, ya. Kalau misalkan sudah tidak ada, berarti betul apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW, bahwa ilmu mawaris itu merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Islam. Jadi dari 3 hadis ini poinnya adalah anjuran, ya, dari agama sebagai umat Islam kita harus mempelajari ilmu mawaris. Nah, kemudian yang kelima, nisbatuhu, ya, nisbatuhu. Jadi ilmu faraid itu sandarannya itu kemana? Sebetulnya, nah, kalau di sini dijelaskan, ya, babum min abwabil fiqhi, ya. Jadi ilmu mawaris itu termasuk bagian dari fikih juga, ya. Cuma akan tetapi afroda bitalif li ahammiyatihi, ya. Akan tetapi ilmu mawaris ini kenapa para ulama menyendirikan, memisahkan ilmu fikih dengan ilmu mawaris? Jadi kenapa nggak dimasukkan ke dalam ilmu fikih saja? Misalkan bab tentang mawaris, ya. Tapi di sini para ulama membuat ini sendirilah, ilmu mawaris, ya, terpisah dengan ilmu fikih. Karena apa nih itu? Ini li ahammiyati. Karena betul-betul urgen, ya. Karena betul-betul urgen, betul-betul penting yang memang harus dia dipisahkan, gitu. Harus dipisahkan. Kemudian, nah, siapakah pencetusnya? Wadi'uhu. Siapa sih yang pertama kali, ya, menciptakan, ya, menciptakan ilmu mawaris? Kalau misalkan ilmu nahwu kan suka ada, ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya. Siapa yang pertama kali? Nah, kalau dalam ilmu mawaris itu yang peletak dasarnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, kemudian ilmu tafsir, gitu, ya, itu kadang ada, ya, siapa orang yang pertama kali memperakasai lah. Tapi kalau dalam ilmu mawaris itu Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, ismuhu, ya. Penamaannya. Nah, kita kan dalam dunia akademik, ya, itu penamaannya itu kan, tapi di negara-negara lain atau ada di wilayah-wilayah lain, penamaannya itu lebih ngetren, lebih populer, ya, dengan ilmu tirkat misalkan. Jadi ilmu tirkat, atau ada juga yang menamainya dengan ilmu mawaris, ya. Sebetulnya itu juga, gitu, ya. Tapi mungkin di daerah yang lain itu lebih familiarnya menggunakan ilmu faraid. Ada juga di daerah lain yang misalkan familiar dengan ilmu tirkat, ya. Ada juga dengan ilmu mawaris. Tapi ujung-ujungnya tiga-tiganya ini sebetulnya penamaannya sama, ya. Sama seperti Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Coba siapa yang tahu penamaan Al-Qur'an? Apakah ada nama lain selain Al-Qur'an? Apa? Ya. Al-Huda artinya apa Al-Huda? Petunjuk. Petunjuk, ya. Kalau misalkan At-Tanzir, Al-Inzar, ayo, masa lupa? At-Tanzir, Al-Inzar, peringatan, ya, peringatan, ya. Kemudian apa lagi? At-Tabsyir, Al-Basyarah, kabar baik, kabar gembira, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi ini juga sama, ya, ilmu mawaris ini. Ada yang lebih familiar dengan penyebutan ilmu mawaris, ada ilmu faraid, ada ilmu tirkat. Kemudian istimdaduhu, ya. Istimdaduhu. Landasan argumentatif ilmu mawaris itu dari mana sumbernya? Nah, jelas, ya, sumbernya pasti ada 3, ya. Di posisi pertama Al-Qur'an, ya. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma'us Salaf, ya, Ijma'us Salaf. Jadi ilmu mawaris ini landasan teoritisnya
itu dilandaskan kepada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma ulama. Ya. Lalu nomor 9, hukmuhu. Hukmuhu. Hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Nih, barangkali ada yang lupa. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi fardu ain itu fardu yang wajib sekali dan itu diterapkannya pada setiap individu begitu Pak. Contohnya sholat. Tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Sedangkan kalau fardu kifayah itu fardunya diterapkan pada kelompok begitu Pak. Jadi ketika ada di sekelompok itu ada satu orang yang sudah mempelajarinya, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Contohnya seperti sholat jenazah. Ya seperti itu Pak. Kemudian mawaris juga jika ada sholat jenazah, memandikan jenazah jika seandainya di satu lingkungan misalnya satu RT tidak ada yang bisa, maka menjadi fardu ain. Tapi kalau misalnya ada yang bisa, itu menjadi gugur bagi yang lainnya. Terima kasih banyak. Ya. Baik, betul ya. Jadi fardu ain dan fardu kifayah dua-duanya wajib. Tapi kewajiban itu tidak serta-merta diterapkan kepada semuanya. Kalau fardu ain diterapkan secara umum ya. Semua orang itu wajib ya. Bagaimanapun mau laki-laki mau perempuan itu wajib. Tapi kalau fardu kifayah selama ada yang melakukannya, selama ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, masa iluhu. Nah ini problematika dalam ilmu waris itu apa aja? Problematikanya itu tadi. Kaifiyatu istihqaq ashab al-furud wal asobat wa hajabul waratha li ba'dihim wa ghairuha. Jadi problematikanya yang sering dihadapi itu adalah istihqaq ashabul furud. Bagaimana ashab al-furud ya, orang-orang yang betul-betul wajib ya mendapatkan haknya. Nah, ini yang paling sulit ya. Yang paling sulit dari sisi pengalaman juga sama seperti itu ya. Kadang orang di zaman sekarang padahal itu antara keluarga ya, antara kakak dan adik gitu ya. Suka ribut gara-gara apa? Gara-gara masalah harta warisan dan nggak mau gitu ya, nggak mau kalau misalkan harta warisan itu dibagikan menggunakan ilmu mawaris. Nah ini persoalan yang betul-betul dihadapi di zaman sekarang. Makanya selain kita memiliki kompetensi, kita juga harus apa? Kita juga harus betul-betul mampu mengkomunikasikannya. Karena gini, kalau misalkan walaupun kita menggunakan kompetensi, tapi kalau komunikasinya nggak baik, ya, komunikasinya nggak bagus, justru itu akan memberikan apa? Akan membuat atau melahirkan satu konflik baru. Ya, jadi problematika dalam ilmu mawaris itu, ya. Kemudian wal asobat, ya. Ketika misalkan ashabul furud ini nggak ada, nah turun tingkatannya ke asobat, ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah itu ya, jadi 10 prinsip utama, bukan 10 prinsip ya, 10 dasar lah, 10 pengetahuan awal dalam rangka menyelami ilmu faraid, ya, ilmu mawaris. Coba Bapak ingin kita mengulang dulu ya dari 10 ini. Sekalian Bapak juga ingin tanya nih, apakah semuanya ini menyimak atau bukan? Baik, coba kita ulang ya sekilas ya. Destia hadir? Destia Amalia Utami? Hadir, Pak. Baik, Destia coba. Kalau ilmu faraid itu siapa sih yang peletak dasarnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kemudian Nenden Hilfa. Iya, Pak, hadir. Baik, Nenden, kira-kira menurut Anda apa sih keutamaan kita mempelajari ilmu faraid? Jadi keutamaannya kalau misalkan udah tahu gitu Pak, jadi menghindari terjadinya pertentangan atau semacam cekcok gitu di antara para mustahik ya Pak tadi yang menerima
bagian daripada harta warisan yang ditinggalkan gitu. Jadi lebih mempereratkan lagi gitu hubungan di antara keluarga, itu tuh tidak terjadi percekcokan gitu, Pak. Ya. Baik. Hadisnya, tahu nggak hadisnya kira-kira apa? Makna hadisnya lah. Makna hadisnya kira-kira bagaimana? Kurang tahu, Pak. Ya, oke, baik, nggak apa-apa. Kemudian Kisti, mana Kisti? Kisti Amalia Hakim ada? Ada, Pak. Baik, bisa disebutkan hadisnya nggak kira-kira? Maknanya? Hadisnya kurang tahu, cuman tadi kalau tidak salah menangkap Rasul itu menyebutkan atau mengatakan bahwa menjelaskan bahwa mempelajari kita sebagai umat muslim tuh harus benar-benar mempelajari ilmu faraid, jadi harus bisa setidaknya tahu gitu pada dasarnya. Oke, ya. Jadi keutamaan ilmu faraid itu tadi ya. Yang jelas kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun ini narasinya mungkin bersifat peringatan ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita tarik sisi positifnya, ya ketika kita mempelajari ilmu mawaris, maka Allah akan akan cinta kepada kita dan kita juga akan mendapatkan pahala ya. Karena kan ilmu mawaris ini merupakan bagian integral dari agama Islam, dari ajaran agama Islam, ya. Dan ini masuk ke dalam wilayah apa? Wilayah hadis tadi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya. Kalau kita melihat kalimat ilman di situ, ilman itu coba Bapak tanya ke kalian. Ilman itu pakai nakirah atau isim ma'rifah di situ. Ada yang tahu? Isim nakirah atau isim ma'rifah? Nakirah bukan, Pak? Hah? Nakirah, Pak. Isim nakirah. Maksudnya nakirah itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu? Umum, Pak. Nah, ya. Jadi isim nakirah itu dia sifatnya umum, general, ya, global. Jadi ilmu apapun, ketika memang ilmu itu bermanfaat, ya, maka dia akan masuk ke dalam aspek hadis tadi. Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Ya. Maka ketika kita mempelajari ilmu mawaris, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Salah satunya. Kan kita pergi ke Bandung itu kan tidak mesti harus dari satu jalur kan. Banyak jalur-jalurnya gitu ya. Terserah Anda mau pergi kemana, lewat jalur yang mana. Tapi yang jelas tujuan kita harus satu, pergi ke Bandung. Sama hidup ini ya. Orang ada misalkan masuk surga jalurnya lewat sholat. Ada masuk surga jalurnya karena apa? Karena kan dalam sebuah hadis ada ya, gara-gara ngasih minum binatang gitu ya, masuk surga. Ya. Ada dalam sebuah hadis, orang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara menolong orang lain gitu. Jadi banyak jalurnya. Nah, kita juga bisa masuk surga jalurnya dari ilmu mawaris ini. Ya, asalkan apa? Asalkan niatnya lillahi ta'ala dan kita betul-betul menjalankan sesuai apa ya aturan ditetapkan dalam syariat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini baru 10 ini ya, 10 pengetahuan dasar lah. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Sekarang ini. Gimana? Silakan Satria. Izin bertanya, Pak. Ini mungkin nggak tahu contoh kasus, nggak tahu apa ya maksudnya. Apabila nih hak seseorang yang menjadi mustahik atau memiliki hak waris itu, misalkan sudah berpisah dengan ahli waris, berpisah dengan yang gimana? Misalkan si anak tuh udah berpisah sama orang tuanya misalkan, tapi dia memiliki hak waris gitu. Kita tuh memiliki link untuk menghubungi keluarga yang ingin membagikan warisan, tapi si anaknya tuh udah nggak mau ribet, maksudnya ya udah. Nah, apakah si anak tersebut itu gimana, maksudnya pemposisiannya harusnya seperti apa gitu? Apakah menanyakan hak warisnya terhadap orang tuanya yang sudah jauh, ataupun ya udah membiarkan gitu, udahlah gitu? Itu
putus linknya itu maksudnya gimana? Karena misalkan dia masih anaknya kan? Masih anaknya, cuman nah, orang tuanya itu berpisah misalkan. Oh, ahli warisnya orang tuanya bercerai gitu ya? Iya. Ya sebetulnya dalam agama, nah ini di Bapak jelaskan. Nah ini lanjutan dari apa? Lanjutan dari ini. Nah, ini yang jadi kalau misalkan tidak ada ini, berarti itu dia berhak ya, selama memang dia itu nasabnya ada gitu ya. Jadi nanti yang mendapatkan warisan itu ada 3 nih, ya. Pertama, karena memang pernikahan, ya. Pernikahan, bahkan di sini dijelaskan walau qoblal khulwah ya. Jadi misalkan ada keluarga nih, ada laki-laki sama perempuan misalkan nikah. Nah, setelah nikah ternyata belum berhubungan badan dan meninggal misalkan. Apakah misalkan bisa mendapatkan warisan gitu ya? Nah, nanti dijelaskan di situ ya. Jadi proses fikihnya itu nanti akan berkembang gitu ya. Tapi yang jelas pernikahan itu merupakan salah satu faktor orang mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua nasab ya. Nasab ini nanti akan ada pembagiannya. Ada nasab dari usul, ada furu, ada hawasi ya. Nah, nanti juga sebetulnya nanti dibahas di sini ya, yang yang ini. Tapi ini gambaran secara umumnya aja. Kemudian yang ketiga wali ya, perwalian ya, perwalian. Nah, kalau kita masukkan tadi ya, studi kasus yang tadi, dia kan sebetulnya nggak ada ya ariku ya, durhaka kepada orang tua, dia nggak durhaka kan, Satria ya? Iya Pak. Nah, berarti dia masih masuk tuh. Jadi di sini ada 3 poin. Orang itu bisa terhalang mendapatkan warisan. Ketika apa? Pertama dia durhaka. Misalkan gini, kayak tadi anak durhaka kepada orang tuanya. Misalkan mendurhakai kedua orang tuanya. Maka ini tidak boleh. Bentar. Bapak kayaknya salah menangkapnya. Ariku itu bukan durhaka kayaknya. Kayaknya budak kayaknya ya. Nantilah Bapak ini ya. Bapak takut salah, ariku ini. Apakah budak kayaknya? Budak nggak boleh mendapatkan warisan. Kalau durhaka itu ukuk ya. Mohon maaf, Bapak salah menerjemahkan. Kemudian yang kedua al-qatlu. Nah ini, pembunuhan. Kalau misalkan ada seseorang membunuh ya mayit misalkan yang meninggalkan, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga ikhtilaf ad-din ya. Ikhtilaf ad-din. Ketika berbeda agama, berbeda keyakinan, maka tidak boleh orang muslim mendapatkan warisan dari harta orang kafir ya. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau misalkan kita lihat studi kasus yang tadi ya, ini yang nomor pertama budak ya, bukan durhaka, budak ya, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat yang tadi, sebetulnya itu secara syariat, secara aturan boleh mendapatkan harta warisan. Tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana menghubungkan dengan keluarganya. Wajib bagi bagi ayah atau ibunya ketika meninggal ya, kalau belum meninggal nggak boleh dibagikan harta warisannya. Nah itu wajib untuk memberikan harta warisannya gitu, sesuai dengan apa? Dengan pembagiannya. Ya Satria ya. Iya Pak. Berarti artinya sebagai mustahik anak berhak bertanya. Berhak loh. Berhak dong. Ya iyalah berhak lah. Itu kan sebagai anak, dan anak itu ini posisi anak itu ya dalam ahli waris itu ada di posisi yang paling atas ya. Jadi betul-betul ahli waris utama ya yang mendapatkan warisan. Sebelum saudara saya seibu, sebelum saudara seibu, sebelum yang lainnya, itu ini dulu 5 pembagian terhadap 5 kategorisasi ini. Suami istri, ayah atau ibu atau anak laki-laki atau anak perempuan. Ini merupakan ahli waris utama. Ya.
Jadi itu kan tadi kasusnya itu dia kan sebagai seorang anak ya. Jadi posisinya udah jelas dia kuat gitu untuk mendapatkan warisan. Bisa dipahami Satria? Masih ada yang ini? Bisa paham, Pak. Nah, terus satu hal lagi ya. Terkadang dalam fenomena realitas di zaman sekarang, kadang misalkan suami istri ngebangun keluarga dan taruhlah misalkan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanti anggaplah misalkan keluarga ini bercerai ya. Nah, dalam pandangan Islam itu harta gonogininya itu harus dibagikan terlebih dahulu gitu. Sebelum apa? Sebelum dibagikan ke ahli warisnya gitu. Jadi misalkan ada A menikah dengan si B misalkan ya. Si A menikah dengan si B. Selama 10 tahun mereka berusaha ya. Kemudian dan alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, kemudian dapat kekayaan misalkan ya. Tiba-tiba si A sama si B ini ternyata bercerai misalkan. Si A nikah dengan si C, si B nikah dengan si D gitu ya. Nah, itu tuh harta warisannya, harta gonogininya itu harus dibagikan dulu ya. Dibagi. Biasanya pembagiannya itu 50% 50%. Biasanya. Tapi kan kadang hukum itu kan berkembang ya. Karena dalam kaidah fikih yang lainnya itu ada darul mafasid awla min jalbil masolih misalkan. Jadi ketika ada madorot dan maslahat itu ditimbang, maka kita harus mendahulukan bagaimana madorot itu ditiadakan. Kalau misalkan akan menimbulkan konflik misalkan ya, nah bisa saja nanti ambil jalan tengahnya misalkan seperti itu. Ya itu jadi berkembang lah. Begitu ya. Bisa dipahami Satria ya? Nanti kalau misalkan kurang penjelasannya, bisa mendapatkan penjelasan dari Bapak Dr. Samsul. Nanti ditanyakan lagi ya. Bapak, Oke. Bapak izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Bapak, ini mau nanya kasus, jika seorang anak itu murtad kan tidak akan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Nah, jika anak tersebut sudah murtad tersebut kan tidak sepaham lagi dan kayak tidak akan menerima paham tentang ilmu faraid. Nah, itu kayak gimana Pak ngasih pemahaman kepada orang-orang yang tersebut gitu? Iya. Karena kan bisa aja menggugat karena tidak sepaham itu. Gitu. Iya. Ya, yang jelas kan di Indonesia itu kan undang-undang itu pertama kan ada undang-undang berdasarkan agama ya. Nanti kan hukum waris itu kan kalau misalkan gini. Kalau misalkan si orang tersebut ya, si anak tersebut ya yang udah murtad, tapi murtadnya itu harus harus ditetapkan dulu, jangan hanya sebatas dugaan. Nggak boleh ya. Misalkan ya ada seorang anak misalkan diduga pindah agama misalkan. Tapi itu hanya sebatas praduga. Nah, itu kalau dalam istilah fikih itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kecuali kalau misalkan dia betul-betul ya menyatakan diri misalkan. Saya misalkan pindah agama misalkan. Ya. Nah, itu baru ya kasusnya beda gitu. Nah, kalau misalkan dia ngegugat gitu ya. Kemudian tidak tidak ingin pembagiannya itu sesuai dengan ahli waris, ya nanti ujung-ujungnya itu pasti akan masuk ke dalam wilayah ranah hukum gitu ya. Dan hukum di Indonesia ya bisa jadi gitu ya. Ini pasti akan dikedepankan ya hukum ahli waris karena kan ini kita kan mayoritas umat Islam kan negara Indonesia hukumnya kan hukum Islam. Ya walaupun memang undang-undang itu kan undang-undang demokrasi ya. Tapi yang jelas ya apalagi nanti pejabat keagamaan juga pasti akan nanti akan memberikan pendapat gitu ya. Ya intinya itu tadilah ini masuk ke dalam problematika yang harus diselesaikan ya. Karena itu tadi tidak setiap orang mampu untuk menerima gitu. Apalagi kan masalah uang mah udah
Kadang orang juga udah gelap gitu. Itu salah satu problematika yang harus terselesaikan. Ya, Nida ya. Jadi secara aturan yang murtad itu tidak boleh mendapatkan warisan ya dari ayah atau ibunya yang muslim. Ya. Tapi murtad ini harus betul-betul jelas dulu gitu. Jangan hanya sebatas praduga. Ya. Karena di sini juga sama ya penjelasannya. Orang nih surutul irsi, kita sambil ini ya, sambil membahas ini ya. Jadi syarat-syarat warisan ya, warisan bisa dibagikan. Nah, ini warisan bisa dibagikan ketika pertama kondisinya mautul muwaris hakikatan. Ya. Mautul muwaris hakikatan. Jadi kematian dari orang yang meninggalkan harta warisan ya, atau misalkan ayah atau ibunya lah ya, meninggalkan warisan, betul-betul meninggal secara hak, secara hakiki gitu ya. Bukan praduga gitu ya. Atau bisa juga secara hukman kal mafqud. Misalkan kayak gini, hukman itu jadi seperti ini. Ayah dan ibu naik pesawat terbang nih, ya, naik pesawat terbang. Tiba-tiba pesawat terbang tersebut misalkan hilang gitu ya, hilang. Nah, udah dicari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Itu nggak ada kabarnya misal. Nah, dihubungi nggak bisa, ini nggak bisa. Bisa itu masuk ke dalam aspek hukum ya, hukman dalam agama itu, hukman itu seperti itu. Jadi praduganya itu betul-betul kuat gitu. Kalau tadi kan bisa aja praduganya hanya prasangka biasa. Kalau ini misalkan karena udah dicari gitu dan banyak orang yang memprediksi kayaknya meninggal. Nah, walaupun si mayatnya itu belum diketemukan, itu bisa masuk ke dalam aspek ini. Kemudian yang kedua, istimrol hayat al-waris. Ya. Yang ahli warisnya itu masih hidup. Ya. Nggak boleh misalkan ahli waris sudah mati mah nggak dapat warisan. Ya. Misalkan ayah ibu menikah, punya 5 anak nih, 5 anak ya. Ayah ibu masih hidup. Tapi ketika misalkan misalkan ayahnya meninggal, anaknya itu cuma 3 lagi ya. Yang 2 lagi yang sudah meninggal itu nggak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan itu yang masih hidup gitu ya. Kemudian yang ketiga, al ilmu bijiatil muqtadiyatil irs. Ilmunya, kita harus tahu ilmunya ya. Ilmu mewarisnya ya. Nah, ini juga sama rukun-rukun warisan. Dalam Islam ya, dalam fikih itu biasanya ada rukun sholat kan ada. Rukun dan sunnah itu kan berbeda perannya. Kalau rukun, satu aja nggak dilakukan atau satu aja hilang, batal semuanya. Contoh misalkan, Anda melaksanakan ibadah haji ya. Salah satu rukun haji itu kan harus wukuf di Arafah. Tiba-tiba Anda tidak wukuf di Arafah. Walaupun Anda melakukan semua ritual haji ya, mulai dari talbiyah, ihram dan yang lain sebagainya, tapi Anda nggak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya itu batal. Sama sholat juga ya. Anda sholat nih, Anda sudah sholat 4 rakaat, tapi Anda nggak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Dalam waris juga sama seperti itu. Ya. Ada berapa rukun waris? Ada 3. Ya. Kalau misalkan dari ketiga itu nggak ada salah satunya, maka batal. Apa yang pertama? Al-muwaris. Ya. Orang yang mewariskan. Ya. Orang yang mewariskan atau orang yang meninggal, mayit ya. Secara hakikat atau secara hukum ya, tadi udah dijelaskan. Kemudian yang kedua al-waris ya, orang yang mendapatkan warisan. Kalau tadi orang mewarisi, kalau ini mah orang yang mendapatkan waris atau ahli waris lah. Ahli warisnya siapa? Dan ahli waris ini harus hayyun, harus masih hidup, baik itu secara hakikat atau secara hukum ya. Contohnya sama kayak tadi misalkan. Kemudian yang ketiga al-haqqul maurus ya, atirkatil mayit. Harta warisannya, harta yang ditinggalkan. Jadi kalau 3 komponen ini nggak ada, ya nggak batal. Misalkan gini, ada keluarga ya, ayah dan ibunya misalkan ibunya meninggal,
tapi ternyata nggak punya harta kekayaan yang untuk diwariskan kepada anaknya, ya nggak bakalan bisa ya. Malahan misalkan si ayahnya hutang, berarti kita nggak berikan waris, karena kan nggak ada harta peninggalannya juga. Jadi harus ada 3 rukun itu. Bisa dipahami tidak? Iya, Pak. Kalau misalkan ke yang murtad tersebut, misalkan udah beda agama itu, orang tuanya bukan warisan tapi hibah, itu beda lagi ya, Pak? Oh, kalau itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan orang tuanya masih hidup nggak? Enggak. Tapi keluarganya memberikan warisan itu dengan jalan hibah. Nah, itu gitu. Oh, itu ada aturannya. Ya. Nah, ini al-wasiyah nih. Kita masuk ke sini ya, kasus nih. Sambil apa ya? Sambil kita mengkaji. Ini nih yang al-hukuk al-muta'alliqah bitirka. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan. Pertama, nah ini yang pertama, sebelum harta warisan itu dibagikan, ya, ada hal-hal yang harus didahulukan. Pertama, aduyun al-muta'alliqah bi'aini tirkah. Ketika misalkan ada hutang-hutang yang berkaitan dengan warisan itu, ya. Contohnya misalkan ada hutang terkait dengan si mayit. Misalkan si mayit meninggalkan harta kekayaan 1 miliar, ya. Tapi ternyata diketahui bahwa mayit itu punya hutang di bank 100 juta misalkan. Sebelum 1 miliar itu dibagikan ke ahli waris, ya, itu yang 100 juta yang apa namanya itu hutang bank itu harus didahulukan dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'anatut tajhiz, ya, proses pemakaman. Ini juga sama, ya. Dari 1 miliar itu ternyata proses pemakamannya 50 juta tuh. Berarti kan tinggal 850 juta lagi ya. Nah, itu harus didahulukan, ya. Jadi nggak boleh ya harta warisannya dibagikan sebelum proses pemakaman gitu. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, aduyun al-muta'alliqah bizimmatil mayit. Hutang-hutang yang berkaitan dengan zimmatul mayit. Biasanya ini aspeknya berkaitan dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalkan? Haji ya, zakat misalkan. Dia juga sama harus dibayar dulu. Contoh misalkan gini. Haji itu kan wajib ya. Haji itu kan wajib. Nah, ternyata ada seorang ayah misalkan meninggal tapi dia belum pernah hajian, ya. Nah, itu dia punya warisan. Nah, warisannya itu harus dikeluarkan dulu ya. Sebagian untuk apa? Untuk menunaikan ibadah hajinya. Hajinya nggak ditunaikan oleh mayit karena memang kan dia udah meninggal. Boleh ditunaikan oleh orang yang menggantikannya. Maka dalam istilah agama itu dinamakan badal haji ya, badal haji ya. Nah, itu juga sama harus didahulukan. Zakat juga sama ya. Walaupun nanti dalam fikihnya ada misalkan ini kan perbedaan pendapat ya. Kalau mazhab Hanafi itu mereka secara mayoritas berpendapat nggak mestilah harus ditunaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan Allah ya. Tapi dalam mazhab yang lain itu ada anjuran seperti itu. Yang ketiga, nah ini wasiat ya. Ketika ada wasiat, wasiat itu bisyarti Allah takun ahli waris. Wasiat itu sebetulnya tidak mesti harus diberikan kepada ahli waris. Ya. Jadi kalau ahli waris itu memang berhak mendapatkan, memang itu harta warisannya. Tapi kalau wasiat, nah kalau misalkan kita mengambil pendapat penulis kitab ini, itu sebetulnya wasiat itu boleh ya, tapi nah ukurannya berapa? Paling maksimal itu 1/3 ya. Paling maksimal itu 1/3 ya. Jadi kalau misalkan ada seorang ayah nih pengen mewasiatkan misalkan dia meninggalkan 1 miliar. Nah, dari 1 miliar ini ternyata dia pengen mewasiatkan kepada anak angkatnya nih. Ya, karena anak angkat ini misalkan berjasa dalam memajukan perusahaannya misalkan. Nah, nggak boleh semuanya dibagikan 1 miliar itu ke si anak angkat itu. Maksimal itu hanya 1/3 ya, 1/3. Atau lebih baik, lebih kecil itu lebih bagus ya. Kecuali nah ini illa ayuzi jahal warasah ya. Kecuali memang sudah ada kesepakatan dengan para ahli waris yang lainnya.
Kalau misalkan anak-anak yang lainnya itu sepakat dan setuju dan ikhlas, ya nggak apa-apalah ya, dihibahkan karena wasiat dari orang tua. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada dari satu anak yang nggak setuju, nah itu nggak bisa. Kemudian al-irsu mayastahi keluar min dekat. Ya, jadi harta peninggalan, harta waris ya. Ya, jadi ini 5 poin ya. Jadi sebelum membagikan warisan, hutang-hutang ya, wasiat dan yang lain sebagainya harus lebih didahulukan. Baik, oke, bisa dipahami Nida ya? Iya Pak, udah. Makasih Pak. Nah, terakhir kita akan membahas ini ya. Ini sekilas saja lah. Nanti Anda kaji aja di apa namanya itu di rumah. Nah, ini ahli waris tadi sudah ya. Ahli waris itu adalah orang-orang yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala lah untuk mendapatkan bagian dalam redistribusi harta ya. Nah, ada 3 poin kan tadi, ada karena nikah, kekerabatan, perwalian, perkawinan. Ya, nasab lah ya, nasab. Kemudian ahli waris dilihat dari prioritasnya. Nah, tadi ya. Jadi kita nggak boleh membagikan warisan langsung ke tahapan yang ketiga sebelum ke tahapan yang pertama. Nggak bisa ya. Jadi di tingkatan paling tinggi itu yaitu ahli waris utama. Ahli waris utama itu siapa saja? Nah, ini posisi yang paling atas untuk mendapatkan waris itu pertama suami istri, ayah, ibu, anak laki-laki atau perempuan. Nah, ini sudah disinggung ya tadi di surat An-Nisa, jelas ya. Ketika ini tidak ada, maka bisa turun ke ahli waris yang sekunder. Ahli waris yang tingkatnya ada di bawahnya, ya. Apa ahli waris sekunder? Ahli waris yang mendapatkan warisan tatkala ahli waris utama itu tidak ada. Siapa saja? Bisa turun ke saudara seayah seibu, bisa turun ke saudara seibu, bisa turun ke keturunan sahih ya. Apa keturunan sahih itu? Nah, keturunan sahih itu adalah turunan dari orang yang meninggal melalui anak laki-laki, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki. Misalkan ada ayah ibu menikah ya, kemudian melahirkan seorang anak, si anaknya nikah lagi misalkan, punya anak laki-laki, nah itu bisa nggak apa-apa, selama memang ahli waris utamanya itu betul-betul nggak ada. Nah, kalau misalkan ahli waris utama nggak ada, ahli waris sekunder nggak ada, baru ahli waris pengganti ya, pengganti ahli waris ya. Nah, siapakah diantaranya? Yaitu tadi cucu, ayah menggantikan anak laki-laki, kakek ya, kakek sahih ya, kakek dari pihak ayah, nenek. Nah itulah ya. Jadi poin-poinnya seperti itu. Nanti mungkin secara garis besar akan lebih didetailkan lagi, dijelaskan oleh Bapak Dr. Samsu ya. Yang jelas poin di sini ya, di pembahasan kita materi pada sekarang ini, itu kita minimal tahulah tahapan-tahapannya ya. Prioritasnya harus diprioritaskan dahulu itu yang pertama ahli waris utama. Kalau misalkan ahli waris utama nggak ada, baru ahli waris sekunder kedua. Yang kedua nggak ada juga, baru ke ahli waris pengganti. Itu saja mungkin ya kajian kita ya, materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kita diskusi ya. Kalau misalkan memang ada masih mau ditanyakan. Nah, nanti untuk masalah hitung-hitungan gitu ya. Kemudian masalah contoh-contoh kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di pertemuan ini minimal Anda tahulah prinsip-prinsipnya ya. Hal-hal apa saja yang pokoknya dalam ilmu mawaris itu. Bapak izin bertanya. Bismillah. Ini tentang kasus sih Pak. Jadi kakek saya tuh dulu nikah sama seorang pembantu, dan sebelumnya itu tiba-tiba pembantu itu tuh melahirkan, tapi katanya itu tuh bukan anak kakek saya. Jadi intinya tuh, jadi pembantu tuh dulu tuh punya suami. Intinya gimana ya? Secara singkatnya ada amang saya.
Bukan hubungan biologis gitu. Ya, jadi bukan anak dari kakek saya, tapi jadi udah dijadiin anak angkat, tapi di aktenya itu binnya itu bin abah saya, bin kakek saya. Nah, apakah dia tuh termasuk ahli warisnya bukan atau enggak? Atau harus tes DNA dulu untuk memastikannya? Soalnya itu tuh yang lagi apa ya, diperbincangkan di keluarga sih. Jadi apakah si emang saya yang bukan apa ya, yang bukan anak abah saya kandung, apa harus dites DNA dulu atau gimana? Tapi banyak orang yang bilang katanya itu apa ya, si dia tuh bukan anak abah saya tapi anak yang sebelumnya gitu. Gimana Pak? Maaf kalau bingung ya. Ya. Ya kalau misalkan gini, kalau tadi kan udah jelas ya bahwa betul-betul harus kita itu nggak boleh praduga gitu ya. Dalam pembagian waris itu kita itu harus betul-betul apa ya, yakin gitu bahwa itu tuh apakah itu misalkan mayitnya itu udah meninggal, apakah termasuk itu tadi ya anak yang tadi ya, apakah itu tuh anak itu hasil biologis atau enggak, itu harus betul-betul yakin dulu. Karena kalau misalkan hanya sebatas praduga gitu ya, nah ini juga dikhawatirkan ya, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan menjadi konflik ya. Bapak nggak tahu kalau misalkan dalam undang-undang di Indonesia gitu ya, apakah akte misalkan, karena soalnya kadang di zaman sekarang gitu ya, akte itu kan kadang bisa aja misalkan di apa, kita masukkan saja nama yang lain gitu ya, padahal itu bukan anak kita gitu kan, bisa saja seperti itu ya. Nah itu juga jadi permasalahan juga ya. Ya kalau misalkan anjuran dari Bapak gitu ya, harus ditelusuri dulu gitu. Apakah anak si pembantu tersebut betul-betul anaknya atau bukan gitu ya. Tapi kan bisa aja kita nanyakan ke misalkan teman-teman terdekatnya misalkan. Nggak beda tuh kalau misalkan anak asli dengan anak bukan asli kan, pasti tahu lah. Lihat aja dari mirip nggak gitu. Salah satu indikatornya mirip nggak? Kalau nggak mirip berarti ya patut dicurigai gitu kan. Karena kadang ada sebuah cerita juga ya di zaman Rasulullah gitu ya. Jadi ada seorang Arab Baduy gitu ya, bertanya gitu ya. Nah, pertanyaannya sama seperti itu. Anda salah satu indikatornya, biar nggak ini, lihat aja, kira-kira anaknya itu sama nggak dengan bapak sama ibunya? Sekarang ini, misalkan dua-duanya kulit hitam gitu ya, dua-duanya kulit hitam, misalkan ya, nikah sama orang negro, tiba-tiba melahirkan anak putih gitu ya, bule gitu ya, itu kan sangat jarang terjadi seperti itu. Ya, itu pasti nggak masuk akal gitu. Mungkin bisa saja bagi Allah gitu ya, bisa saja bagi Allah, tapi secara umumnya seperti itu ya. Jadi saran dari Bapak ya di ini aja, di apa namanya itu, ditelusuri dulu gitu ya, sebelum itu dibagikan ditelusuri dulu betulkah gitu. Tapi tetap mendahulukan komunikasi yang bagus ya, jangan sampai karena kita praduganya seperti itu malahan jadi konflik baru gitu. Itu juga kan nggak boleh ya. Jadi menginikan maslahat, tapi kalau menimbulkan madarat yang lain, nah itu juga nggak boleh gitu. Intinya kekeluargaan aja lah. Nanti mungkin kalau misalkan kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali lah ketika Bapak Dosen Samtrijal ya. Itu mungkin pendapat dari Bapak ya. Bisa dipahami ya? Ya Pak, hatur nuhun. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Jadi gini, ada cerita kasus. Jadi tuh mbah saya itu tuh masih hidup, tapi sampai sekarang gitu ya masih hidup, tapi dari udah lama gitu ngebagi-bagi harta warisannya gitu ke anak-anaknya. Tapi pembagiannya itu nggak sesuai sama hukum aturan Islam gitu. Jadi dibagiinnya sesuai sama kebijaksanaan mbah saya aja gitu. Tapi, nah itu gimana Pak hukumnya Pak jadinya? Ya, yang jelas pembagian seperti itu ya jelas ya keliru lah. Ya, walaupun ya, nah ini tadi, walaupun misalkan secara secara adat gitu ya, seperti itu nggak apa-apa lah gitu. Akan lebih bagus kalau misalkan
di apa ya? Dibagikan secara hukum Islam dulu pakai ilmu mawaris gitu ya. Karena kan tadi ilmu mawaris itu kan memang ilmu yang betul-betul hukumnya itu langsung dari Allah gitu ya. Ketika kita tidak menggunakan ilmu mawaris berarti seakan-akan kita itu menganggap bahwa diri kita itu yang paling paham gitu ya. Padahal dalam Al-Qur'annya jelas kan itu Allah sudah menetapkan aturannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak gitu ya, bagikan dulu sesuai dengan aturannya. Kalaupun misalkan nanti anak-anaknya nih sepakat lah nggak apa-apa. Saya bagiannya misalkan dapat 200 juta ya misalkan dari hasil pembagian ilmu mawaris. Tapi aduh kasihan nih ngelihat adik saya misalkan lagi susah. Ya udahlah saya bagikan aja misalkan dari 200 juta itu misalkan 100 jutanya ke adik saya. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi aturannya harus dilaksanakan dulu. Adapun nanti misalkan saudara-saudaranya itu membagikannya dengan keikhlasannya itu nggak apa-apa. Itu menurut Bapak ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan bisa ditanyakan ke Bapak Dr. Samsu. Dan adat juga nanti ada aturannya tersendiri ya. Misalkan adat di suatu kampung nih pembagian warisan itu seperti ini misalkan ada coraknya tersendiri. Nah nanti ada doabit lah kalau dalam istilah agama itu ada batasan-batasan. Tidak bisa sekarang adat misalkan tiba-tiba langsung menutupi aturan yang sudah jelas-jelas gitu ya. Nggak boleh gitu. Bisa dipahami? Bapak? Iya bisa Pak. Bapak bukannya kalau misalkan warisan itu tuh ketika ketika ahli waris itu meninggal ya Pak ya? Kalau misalkan belum meninggal itu disebutnya hibah Pak? Ya. Atau gimana? Ya warisan itu ya itu kan warisan itu ketika orang yang sudah meninggal ya. Kalau misalkan sebelum meninggal berarti itu bukan ahli waris. Tapi kalau kan biasa suka ada ya tradisi misalkan sebelum bapaknya meninggal nih ya udah misalkan kita coba petakan nih buat anak si A ini segini, si B segini. Ya kalau misalkan penghitungannya sesuai dengan ahli waris gitu ya dan mereka sepakat nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ya itu tidak menggunakan hukum waris, nah itu juga kalau menurut Bapak kurang tepat juga gitu. Dan warisan itu kan dibagikannya setelah meninggal. Nggak boleh pembagian warisan dibagikan sebelum meninggal. Ya, kalaupun misalkan ada kesepakatan, yaitu hanya kesepakatan itu aja. Kesepakatan dalam kerangka adat istiadat. Ya. Bisa dipahami. Nanti kalau misalkan kurang, nanti bisalah ke Dr. Samsu ya. Oke, baik. Karena Bapak juga ada jadwal di kelas yang lain dan waktunya juga sudah sudah habis ya. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di 2 minggu yang akan datang. Minggu depan itu ada tugas terstruktur. Nanti tugas yang hari ini sudah dikumpulkan. Mulki, Akbil, yang kemarin. Ini Pak, kemarin kan baru PRS. Alhamdulillah udah di ACC, tapi di sistemnya di spot belum muncul Faroid. Jadi masih dikumpulin di drive-nya 6B. Tapi ada? Ada. Nanti linknya kirimin aja ke Bapak ya. Mau diperiksa. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama absensi ya, absensi jangan lupa ya, kehadiran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Bapak izin live ya. Nuhun Pak, atur nuhun.